Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teorema faktor yang ada pada polinomial. Jadi teorema faktor ini tujuannya untuk kita mengetahui faktor-faktor dari suatu suku banyak. Nah, saya langsung saja ke contoh soal. Misalkan saya punya suku banyak Px itu sama dengan x pangkat 3 min 4x kuadrat tambah x tambah 6. Nah, di sini kita diminta untuk mencari siapa saja faktor-faktor dari suku banyak tersebut. Nah, yang pertama harus diketahui bahwa banyaknya faktor yang akan dimiliki oleh suatu suku banyak itu sesuai dengan derajat tertingginya. Kalau di sini kita punya derajat tertingginya kan 3, berarti nanti dia akan punya 3 faktor. Jadi kurang lebih akan seperti ini. Gitu. Nah, untuk mencari siapa saja pasangannya, kita harus mencari dengan cara menemukan faktor dari konstantanya. Nah, di sini kan kita tahu konstantanya yang memiliki yang merupakan koefisien dari x pangkat 0 itu adalah 6. Jadi, akar yang mungkin itu adalah faktor dari 6. Faktor dari 6 yang kita tahu itu ada 1, kemudian 2, 3, dan 6. Nah, selanjutnya di sini karena suku banyak itu pasti ada nilai plus dan minnya. Jadi untuk akar-akarnya kita punya plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 6. Jadi nanti kita akan mencoba semua kemungkinannya. Sederhananya sih sebenarnya kita mencoba semua kemungkinannya. Tapi kita coba dulu satu persatu. Yang pertama, untuk suku banyak tersebut ketika akarnya x sama dengan 1. Nah, ini dicoba aja. Jadi tinggal disubstitusikan ke sini. 1 pangkat 3 min 4 kali 1 kuadrat tambah 1 tambah 6. Ini akan menjadi 1 kurang 4 tambah 1 tambah 6. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita bisa satukan yang positif dan yang negatif. Yang positif di sini kan ada 1, 1, dan 6. Kita punya 8. Sedangkan yang negatif kita punya 4. Jadi lumayan nih mengirit waktu menghitung daripada kalian 1 kurang 4, min 3. Ya kalau angkanya kecil cepat, kalau angkanya besar kan agak lama. Ini tidak sama dengan 0. Jadi tidak perlu dihitung nanti berapanya. Kita hanya perlu tahu apakah dia sama dengan 0 atau tidak. Karena yang perlu diingat adalah suatu suku banyak itu dia akan punya faktor. Ketika faktor itu menjadi akar, dia akan sama dengan 0. Jadi yang pertama ketika x sama dengan 1 itu tidak sama dengan 0. Karena x sama dengan 1 berarti x min 1 itu bukan merupakan faktornya. Nah, yang kedua kita coba sekarang. X sama dengan min 1. Ketika x sama dengan min 1, saya persingkat sini jadinya 1 kurang 4 kurang 1 tambah 6. Di sini min 1 ya yang di depan. Karena min 1 pangkat 3 dia min 1. Min 1 kurang 4 kurang 1 tambah 6. Di sini kalau kita hitung, minnya ada min 1, min 4, dan min 1 lagi. Berarti kan ada min 6. Min 6 tambah 6 sama dengan 0. Berarti karena x sama dengan min 1 itu ketika kita substitusi sama dengan 0, maka x plus 1 itu adalah salah satu faktornya lagi. Nah, untuk selanjutnya kalian boleh mensubstitusi semua kemungkinan ini, tapi kalau saya akan mencoba menyederhanakan bentuk faktor tadi. Kita kan punya x min 1 tadi yang pertama sudah merupakan faktornya. Ini merupakan faktornya. Akarnya, dan ini adalah faktornya. Kita pakai Horner untuk memperkecil suku banyaknya. Min 1 kita Horner. Jadi ada 1, min 4, 1, dan 6. Jadi 1, min 5,
5, 6, min 6, dan 0. Ini akan menjadi sisa. Jadi kita punya suku banyak yang baru adalah X kuadrat min 5X tambah 6. Jadi lumayan mempersingkat waktu. Ini boleh kalian faktorkan langsung. Jadi kita punya dua buah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya plus 6, yang kalau dijumlahkan hasilnya min 5. Kita punya X min 3 dan X plus 2. Atau kalau mau X kuadrat min 5X tambah 6 ini, misalkan kalian tidak bisa memfaktorkan, boleh disubstitusi ulang lagi kemungkinan yang tadi, yang ini. Jadi kan kita memperkecil hitungannya jadinya dengan suku banyak yang derajatnya lebih kecil lagi. Nah, sudah selesai. Jadi kita punya faktor dari suku banyak itu adalah X plus 1, X min 3, dan X plus 2. Di sisi lain kita akan punya akarnya. Ketika X plus 1 berarti nilai X-nya adalah min 1. Kemudian X min 3 akan menjadi 3, X plus 2 akan menjadi min 2. Ini adalah faktor dan akar-akarnya. Berarti nanti ketika suku banyak itu berderajat 4, otomatis faktornya dan akarnya itu juga ada 4. Ingat untuk mencari faktor-faktor dari suku konstanta yang ada di suku banyak tersebut. Oke, sekian video mengenai contoh soal untuk teorema faktor. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih.